Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab bimbingan manusia tentang pokok-pokok dan hal-hal yang terpenting dalam Islam. Kita masih membahas di pembahasan tentang sholat, ya. Masih membahas tentang bahasan sholat. Dan sekarang kita di poin ke 94, ya. Betul loh ya, 94. Iya, Ustaz. Iya. Baik. Di sini dikatakan apa saja pembatal sholat. Maka dikatakan mubtilatus sholati samaniyah. Pembatal sholat ada 8. Pembatal sholat ada 8. Yang pertama, al-kalamu al-amdu ma'adzikri wal ilmi. Pembicaraan yang disengaja. Al-kalamu al-amdu berbicara dengan sengaja. Pembicaraan yang disengaja. Ma'adzikri wal ilmi, disertai dengan sadar dan mengetahuinya. Jadi dia mengucapkan kata-kata itu sadar sedang sholat. Dan tahu ilmunya. Kalau berbicara itu membatalkan sholat. Terus dia berbicara. Amman nasi, adapun orang yang lupa, wal jahil, dan orang yang tidak tahu, fala tabtulu sholatuhu bidzalik, maka tidak batal salatnya karena perkara itu. Di orang yang lupa dan jahil, maka salatnya tidak batal. Ya. Salatnya tidak batal. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat. Waktu salat jagalah. Terutama salat wusta. Dan berdirilah, bangkitlah karena Allah dalam keadaan tunduk. Maka kata para sahabat, diantaranya Zaid bin Arqam rahimahullah radhiyallahu an, kata beliau, kunna natakallamu fis shalah. Kami dulu ngobrol dalam sholat. Yukallimu rajulu sahibahu. Seseorang itu berbicara kepada kawannya. Wahwa ila janbihi fis shalah. Dia di sisinya ketika sholat. Hatta nazalat, sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin.
Fa umirna bisukuti, maka kami diperintah bisukuti, dengan diam, agar diam. Wa nuhina anil kalam, dan kita dilarang dari berbicara. Nah, ini yang jadi eh, dalil kalau berbicara itu membatalkan sholat. Kata para sahabat, ketika menurunkan ayat waqumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam keadaan tunduk. Kata para sahabat, fa umirna bisukut, kami diperintah agar diam dalam sholat, maksudnya wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang dari berbicara, ya. Jadi berbicara yang disengaja itu membatalkan sholat. Adapun lupa dan tidak tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat, maka tidak mengapa. Baik. Yang kedua, ketiga, dan keempat, ad-dhahik, tertawa, kemudian al-aklu, makan, kemudian asyurubu, minum. Nah, ini juga membatalkan sholat, ya, atas ijma dari para ulama. Para ulama bersepakat tentang batalnya sholat, ya, dengan tiga hal ini: tertawa, kemudian makan, atau minum lagi sholat. Baik. Kemudian yang kelima, inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat, terbukanya aurat. Terbukanya aurat dalam keadaan sadar, maka sholatnya batal. Adapun kita tidak tahu, itu tidak mengapa. Kemudian al-inhiraful kathiru an jihatil kiblat. Al-inhiraf, miring, ya, melenceng, al-kathir, jauh, an jihatil kiblati, dari arah kiblat. Jadi dia tahu arah kiblat kemana, terus dia menghadap kemana. Nah, ini tidak boleh. Adapun jika dia tidak tahu, ya, maka tidak mengapa. Kalau tahu terus kita melihat ada orang yang salah kiblat, kita beritahu agar uh, agar meluruskan kembali. Kemudian al-abathu, al-abathul kathiru al-mutawali, bermain-main yang sering, al-mutawali, yang terus-terus, di dalam sholat. Jadi misalnya menggerak-gerakkan tangan atau kaki, atau bermain-main jenggot pada laki-laki, bermain-main baju, itu menyibukkan dari kekhusyuan. Dan itu sering, maksudnya melakukan hal tersebutnya berulang kali, terus-terus. Nah, ini juga bisa membatalkan sholat, karena memalingkan dari kekhusyuan. Memalingkan dari kekhusyuan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, intiqadut taharah,
Intiqadu at-taharati. Jadi eh, rusak, ya. Rusak at-taharah, kebersihannya rusak. Misalnya dia ketika sholat keluar angin, taharahnya batal. Karena taharahnya batal, otomatis sholatnya pun batal. Jadi dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, otomatis dia pun membatalkan sholatnya. Jadi ketika wudhunya atau taharahnya batal, maka sholatnya pun ikut batal secara otomatis. Nah itu pembatal sholat ya. Ada 8. Ada 8. Yang pertama, berbicara dengan sengaja disertai sadar dan mengetahui, kemudian apa namanya, tertawa, makan, minum, kemudian tersingkapnya aurat, kemudian melenceng dari kiblat, terlalu jauh melencengnya, jadi ke selatan atau ke utara misalnya, atau ke timur menghadapnya. Kemudian banyak bermain-main dengan tangan, bermain-main baju, dan lain sebagainya. Kemudian rusak kesuciannya dengan buang angin misalnya, atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka otomatis sholatnya juga ikut batal. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang mahasin, kebaikan-kebaikan, ya, faidah-faidah sholat. Apa saja kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh ketika seseorang melaksanakan sholat, ya. Eh, Kalau secara secara apa namanya, secara umum, sholat itu akan menjadi sebab penolong, pembantu kita bisa melaksanakan ketaatan yang lain, atau bisa membantu dalam urusan kita, juga bisa mencegah kita dari keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Jadi salat itu bisa membantu kita. Dengan apa? Nanti akan kita lihat ya. Apa hubungannya peran salat dengan urusan kita, ya. Maka dikatakan di sini,
Mahasinus salati katsirah. Wa min ahamiha, kebaikan-kebaikan sholat, buah dari sholat itu banyak. Wa min ahamiha, di antara yang paling pentingnya, di antara yang paling penting dari kebaikan sholat ini, yang pertama, as-salatu tuma'ninatun lil qalbi. Sholat itu merupakan ketenangan bagi hati. Ketenangan bagi hati. Wansyirahun lis sadri, dan kelapangan bagi dada. Wa munajatun lillahi azza wa jal, dan sebagai munajat kepada Allah azza wa jal. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku sholat. Ya. Nabi itu senang kalau melakukan sholat. Dengan catatan sholatnya dilakukan dengan khusyuk. Ya. Sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian dilakukan dengan khusyuk, maka sholat akan jadi ketenangan bagi hati. Adapun sholat yang dilakukan dengan asal-asalan, tergesa-gesa, gimana mau tenang? Dia sendiri ketika melaksanakan sholat dalam keadaan buru-buru. Gimana hati kita mau tenang? Ya. Dan ketenangan itu bukan berarti kemudian secara otomatis beban hidup kita akan hilang semuanya. Bisa jadi beban hidup masih ada, tapi kita diberikan optimisme yang besar. Hati kita jadi lapang. Dan perlu diketahui, hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balik yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sehingga kalau hati kita ingin tenang, ingin lapang, cari ketenangan dan kelapangan itu di dalam ibadah. Ketenangan hati tidak bisa dibeli ya, dengan harta, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, tidak bisa dibeli dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena ingat, hal-hal yang sifatnya duniawi itu memanjakan fisik kita aja. Tapi roh kita, hati itu ruh. Roh kita itu perlu dengan ketaatan agar bisa bahagia. Jadi bagi yang ingin berbahagia dalam hidupnya, maka carilah kebahagiaan itu di dalam ibadah. Ya, cari kebahagiaan itu di dalam ibadah. Baik. Jadi itu yang pertama ya. Sholat merupakan ketentraman hati, bagi hati. Juga kelapangan bagi dalam dada. Dan sebagai munajat, kita munajat kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Lalu bagaimana kalau kita sedang sholat tapi tadi masalah masih terasa berat dan lain sebagainya? Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, selain sholat juga harus sabar. Perlu sabar. Baik. Yang kedua, sholat itu tukaffiru az-zunuba was-sayyiati. Bisa
melebur, menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat jelas, yang bisa difahami oleh setiap orang. Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana jadinya jika di dekat rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah ada sungai yang mengalir. Terus kita mandi sehari 5 kali. Maka apakah masih tersisa kotoran dalam tubuh kita? Maka jawabannya tentu tidak. Kalau seseorang itu mandi 5 kali dalam sehari, bersih dari kotoran. Begitupun seseorang yang melaksanakan sholat, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Allah akan mengampuni kesalahannya. Dan sholat ini agung kedudukannya di dalam agama kita. Juga merupakan titik awal kalau kita ingin merubah hidup kita. Jadi sebagian orang mengatakan jika kita ingin memperbaiki hidup, mulailah dari memperbaiki sholat. Itu ibadah zahir, mulai perbaiki sholat. Tentu dengan memperbaiki hati juga. Baik. Kemudian selanjutnya, as-salatu tanhal muslima anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah seorang muslim dari perbuatan keji dan munkar. Ya, bisa mencegah keji dan munkar. Maksudnya dengan amalan sholat tersebut, hendaknya seseorang itu, atau hendaknya sholat itu menjadi pemotivasi dia untuk berbuat taat dan menjadi penghalang dia untuk dari perbuatan buruk. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya seorang yang sholat itu hendaknya tercermin gitu, dalam dirinya dikontrol, dirinya dikekang. Seperti seorang yang saum. Seorang yang saum dengan saumnya itu dia mengekang. Dia mengekang hal-hal yang tidak baik. Ya. Gimana kalau ada orang yang sholat dan hal ini tidak tercapai? Maka yang disalahkan bukan sholatnya, tapi kehusuan dalam sholat. Baik, Anda izin dulu ya, beberapa menit baru. Tafadhol, Ustaz. Mbak Endi tolong di pause dulu rekamannya ya. Diana nggak bisa. Oh iya, Om.
Baik, kita masih di eh, kebaikan dari sholat. Ya. Kemudian yang kelima, as-salatu tahfadhul muslima minasyururi wal masaib. Salat bisa menjaga seorang muslim, tahfadhul muslim, menjaga seorang muslim minasyururi dari keburukan, wal masaib, dan musibah-musibah. Wa yakunu fi zimmatillahi wa hifdhih. Dan jadilah dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Jadi seorang akan dijaga oleh Allah ketika dia menunaikan hak Allah. Di antara hak Allah yang besar setelah tauhid adalah salat. Adalah salat. Dia dijaga dari keburukan-keburukan. Juga dari malapetaka, dari musibah. Tapi bagaimana jika ada orang yang rajin salat, kemudian terkena musibah? Itu bagian dari ujian untuk dirinya. Itu bagian dari ujian bagi dirinya. Maka yang paling pokok sekali dari sholat ini, ingatlah, sholat ini rukun Islam yang paling agung setelah tauhid, amalan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penentu baiknya amalan kita yang lain. Maka perhatikanlah sholat. Juga kita perhatikan saudara-saudara kita di sekitaran kita, kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Karena dakwah, ya, terkadang dimulai dari perkara-perkara yang kecil seperti ini. Karena orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Gitu. Lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada berzina. Sehingga kita ajak, kalau ada keluarga kita yang belum sholat, kita ajak sholat. Kalau ada orang yang bertanya, untuk apa kita sholat? Kadang ada ya seperti itu, yang materialistis. Jadi kalau sholat itu harus ada efeknya langsung gitu. Kalau duniawi harus langsung nampak, harus jadi sukses. Ya, kita katakan sholat itu hak Allah, kewajiban kita. Kita sebagai hamba, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang teragung adalah sholat. Seperti Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an ke Yaman, beliau memerintahkan agar mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika manusia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ajaklah untuk lakukan sholat. Ajak untuk melakukan sholat. Ya. Makanya Islam menaruh perhatian yang besar. Sampai-sampai anak yang belum balik pun disuruh sholat. Sebagai pembiasaan. Anak-anak baru tamyiz, baru usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Juga perintah sholat itu langsung nih oleh Allah. Ketika Nabi Mi'raj, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berat sholat itu. Makanya
Orang-orang munafik malas melakukan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat mereka itu malas. Maka jika ada dalam jiwa kita rasa malas melakukan sholat, ingat, sholat itu kewajiban besar setelah tauhid. Juga ingat, sholat itu penentu hidup kita. Ya. Baik, selesai tentang sholat. Sekarang kita tentang zakat. Ya. Bab zakat ini luas sekali. Tapi paling tidak kita tahu secara umum apa itu zakat. Dari sisi bahasa, zakat itu membersihkan. Artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, itu zakat. Dan dalam agama kita, istilah pemberian itu banyak jenisnya. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada wakaf, ada juga zakat. Apa makna zakat? Ma makna zakat? Apa makna zakat? Az-zakatu hiya hakun wajib. Zakat itu hakun, ya. Wajibun. Hak dan kewajiban. Hak Allah, kewajiban kita. Fi malin khosin. Di dalam harta yang khusus. Di dalam harta yang khusus. Li ta'ifatin makhsusatin. Bagi kelompok yang khusus. yakni diberikan kepada orang yang tertentu. Ada mustahiknya, orang yang layak menerima zakat. Fi waktin makhsusin, pada waktu yang tertentu juga. Ada ketentuannya, kapan zakat itu dikeluarkan. Ya. Jadi zakat itu pada harta tertentu, kepada orang tertentu, dan pada waktu tertentu. Ya. Baik. Kemudian mad-dalil ala wujubiz zakat. Apa dalil kan wajibnya zakat? Ad-dalilu ala wujubiz zakah qaulullah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan serahkanlah, bayarlah zakat. Jadi banyak di dalam Al-Quran perintah salat disandingkan dengan perintah untuk berzakat. Ya. Jadi mengeluarkan harta itu baik melalui zakat, sedekah dan lain sebagainya, di antara bentuk pembuktian keimanan kita. Saya jelaskan ya dari hal yang paling sederhana, yang dengannya semoga kita ringan ketika mengeluarkan zakat. Jadi perlu diketahui, harta yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha jerih payah kita. Hal ini penting kita tanamkan dalam jiwa agar kita tidak sayang kepada harta kita.
Kalau kita menganggap harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya harus dikeluarkan zakatnya, atau di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain, ya, ketika ada orang yang sulit kita bantu, ketika ada orang yang butuh kita tolong, ya, maka kita akan ringan mengeluarkan. Ini harta di tangan saya, tapi ini pemberian dari Allah. Allah memberikan harta kepada saya bukan untuk saya pakai untuk melampiaskan semua keinginan. Tapi harta yang saya terima adalah titipan pemberian dari Allah yang harus saya gunakan sebagaimana yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Allah ingin harta kita dipakai untuk taat, berupa sedekah, zakat. Allah ingin harta kita dipakai untuk ta'awun, saling tolong menolong dengan orang lain. Itu akan ringan kita. Berbeda dengan orang yang, wah ini jadi payah saya, ini hasil kerja keras saya. Enak aja setelah saya capek, orang lain harus nikmatin juga. Nah ini eh, tidak demikian. Jadi kita berpikirnya apa yang kita punya sekarang itu semua pemberian dari Allah. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak kufur nikmat, dan agar kita mudah. Makanya para ulama membahas tentang syukur. Rasa syukur itu dimulai dari hati yang mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Apa yang kita terima itu semuanya dari Allah. Itu syukur, rukun syukur. Dimulai dari hati kita ini mengakui semua nikmat yang kita terima. Fama bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kita terima dari nikmat itu dari Allah. Semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Jadi akui dulu itu. Baru kita mengucapkan dengan memuji pemberi nikmat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pakai nikmat tersebut di dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Di antara perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah infak, sedekah, zakat. Ya. Maka kalau setiap orang berpikir seperti itu, maka akan terjadi ya ta'awun, saling tolong menolong antara kaya dan miskin. Seorang yang kaya tidak kemudian eh, selalu mementingkan keinginannya semata. Coba kalau kita lihat ya, di sekitaran kita masih banyak orang yang untuk makan saja sulit. Kalau kita mungkin berpikir makanan apa yang enak, makanan apa yang enak. Tapi bisa jadi saudara kita bukan berpikir makanan apa yang enak, tapi ada nggak yang bisa dimakan. Kita mungkin berpikirnya makanan apa yang enak ya, tapi bisa jadi saudara kita berpikirnya ada nggak yang bisa dimakan. Maka mulai tanamkan dalam jiwa kita apa yang kita punya ini bukan semata-mata hasil keringat kita.
hasil jerih payah kita. Itu hanya perantara aja. Jangan kita seperti si Korun yang dengan bangganya menyatakan ini semua adalah hasil dari ilmu, hasil dari kepintaranku. Tidak menisbatkan nikmat kepada pemberinya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menanamkan rasa itu dari awal, sejak awal, maka diharapkan kita akan ringan. Kita akan mudah dalam mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian apa saja benda yang dizakati? Nah ini banyak ya. Dan tentu hitung-hitungannya di sini tidak dijelaskan berapa persenannya. Di buku-buku fikih itu ada rinciannya. Buku-buku fikih ada rinciannya. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang harta apa saja yang wajib dizakati. Juga yang paling penting dari pelajaran fikih ini selain kita mengetahui kadar dan lain sebagainya, kita juga mengetahui pensyariatan hikmah dari pensyariatan syariat-syariat tersebut dan kebaikan-kebaikannya. Itu yang paling penting juga. Agar apa? Selain kita melaksanakannya, juga kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal sekedar melaksanakannya semata, tapi ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya untuk kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang bertanya nanti bisa di chat ya di grup, kalau ada grupnya ke Ummu Fadl, kemudian nanti di share ke anak, dan insya Allah kita bahas. Kalau ada yang bertanya, kita bahas pertanyaannya di pekan berikutnya. Barakallahu fikum. Dari anak coba sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.